Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang tercinta, calon siswa SMP Negeri 2 Kademangan tahun pelajaran 2020-2021. Kenapa saya katakan sebagai calon? Karena hari ini, hari Senin kemarin sampai hari besok kamu adalah masih melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Heri Indayati. Saya di sini akan memberikan materi tentang coronavirus atau COVID-19 yang sedang kita alami baik di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Bukan COVID loh ya, tapi COVID. Kalau COVID itu paling salah satu dari temanmu ada yang namanya COVID ya itu. Marilah kita simak apa yang dimaksud dengan coronavirus itu. Coronavirus adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada tubuh manusia maupun hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia yang menyebabkan manusia itu mengalami berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan maupun sampai pada penyakit yang sangat berat. Suatu contoh penyakit yang ringan itu flu atau pilek. Istilah wong desa pilek ya. Itu. Kalau penyakit yang agak berat atau berat itu kalian pernah dengar MERS atau SARS ya, itu. Bagaimana cara penyebaran itu? Virus ini menyebar antara manusia ke manusia. Melalui apa? Tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang tersebut terinfeksi, ya, yang terinfeksi sakit itu sedang batuk atau bersin. Jadi penularannya mirip kalau kita sakit flu atau pilek, ya. Bagaimana cara penularannya? Jadi tetesan cairan dari mulut dan hidung si pasien tersebut jatuh atau tertinggal pada mulut dan hidung pada orang yang berada di dekatnya. Bahkan untuk cairan tersebut bisa diserap oleh hidung orang yang berdekatan dengan orang tersebut melalui hidungnya, dan itu bisa masuk ke dalam paru-paru. Maka dari itu kita dianjurkan untuk ambil jarak. Kalau kita duduk tidak boleh bergerombol. Kita minimal kita harus ambil jarak 1 meter sampai 1,5. Bahkan untuk sholat pun, sholat jamaah, maksud saya, itu kita juga harus mengambil jarak. Itu minimal kalian 1 sajadah. Maka dianjurkan pada waktu sholat jamaah, kita membawa alat sholat sendiri. Ya, itu. Kita membawa alat sholat sendiri. Kenapa? Supaya kita tidak mudah tertular penyakit tersebut. Terus selanjutnya, gejala infeksi corona. Gejala virus corona ringan. Apa itu? Hidung beringus. Apa ingus? Kalau kita flu, kita ada ingusnya. Ya, kamu tahu. Sakit kepala. Kalau kita mau flu, itu kan kepala kita sangat sakit. Sangat berat rasanya. Juga batuk. Ya, juga sakit tenggorokan, itu biasa. Juga demam, ya, kademen. Juga merasa tidak
enak badan. Jadi kita tidur tidak enak, makan tidak enak, kemana tidak enak. Ya, jadi ada makanan enak pun kamu tidak selera, kamu sudah termasuk kena gejala virus. Itu gejala yang ringan. Bagaimana dengan gejala yang parah? Pertama, demam cukup tinggi. Jadi bila pasien tersebut mengidap pneumonia, itu. Jadi demamnya cukup tinggi. Yang kedua, batuk disertai lendir. Ya, gitu. Yang ketiga, kita sesak nafas. Jadi kalau kita bernafas sesak, angel ambekan. Ya, nyeri dada atau sesak saat kita bernafas dan juga disertai dengan batuk. Jadi infeksi ini yang semakin parah bila menyerang siapa yang diserang? Ya, siapa yang diserang oleh kelompok individu tertentu? Yaitu orang yang punya penyakit jantung atau paru-paru, itu mudah sekali untuk terkena infeksi coronavirus. Ya. Yang kedua, orang yang sistem kekebalannya tubuh sangat lemah. Maka dari itu kamu makan yang banyak. Ora usah keluar rumah. Istirahat di dalam rumah. Kalau enggak penting-penting sangat, jangan keluar rumah. Tapi kalau terpaksa keluar, harus pakai masker. Ya, itu. Terus yang ketiga, bayi atau istilahnya balita. Itu juga rentan terhadap penyakit ini. Karena dia belum punya kekebalan tubuh yang kuat. Juga lansia, lanjut usia. Mbahmu yang sudah tua-tua itu rentan terhadap penyakit atau infeksi coronavirus. Bagaimana pengobatan infeksi coronavirus itu? Ya, kalau kita flu, batuk, itu biasanya kita membeli obat-obat yang dijual bebas di toko atau apotek. Itu untuk apa? Untuk meredakan flu kita dan batuk kita. Itu bisa dibeli. Untuk apa? Untuk memulihkan atau supaya kita cepat sehat. Tetapi untuk anak kecil jangan sampai diberi aspirin, tidak boleh. Dan mereka itu jangan diberi obat batuk usia anak di bawah 4 tahun, itu tidak boleh. Tidak boleh diberikan obat batuk. Yang kedua gunakan pelembab ruangan. Ya, ruangannya harus yang lembab. Atau bisa jadi kita kalau mandi kita harus pakai air panas atau air hangat. Jadi bagi kita yang punya sakit batuk dan flu, kita mandi harus pakai air hangat. Ya, itu. Ya. Untuk supaya apa? Kenapa harus tidak? Supaya kita cepat sembuh. Kalau kita batuk, kita flu, kita mandi dengan air dingin, virusnya tidak keluar, maka dia akan mendekam di dalam tubuh kamu. Cara menghindarkannya kita harus. Maka dari itu kita bagaimana cara pencegahannya? Kita setiap jam 10 kita harus DD. Kita harus memanaskan diri. Ya, supaya virus-virus itu tidak ikut ke kita, tidak menempel ke kita. Gitu. Perbanyak istirahat. Kita harus kalau sudah flu batuk kita harus banyak istirahat. Kita tidak boleh bekerja terlalu berat. Jadi waktunya istirahat kita harus istirahat. Kita harus istirahat yang cukup. Yang keempat, perbanyak asupan cairan. Jadi kita diwajibkan kalau flu batuk kita wajib meminum air putih sebanyak-banyaknya. Ya, jadi supaya kita cepat terhindar dari penyakit itu. Jika
Jika kalian khawatir dengan penyakit yang kamu derita, kamu bisa memeriksakan kepada kesehatan yang terdekat di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Jadi kamu akan tahu penyakit saya itu flu batuk biasa atau kita terkena atau kita terinfeksi coronavirus. Bagaimana pencegahan infeksi coronavirus? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Apa Bu itu? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Kamu tahu 6 langkah untuk mencuci tangan dengan bersih. Pertama, ratakan sabun, ya, atau kamu bisa memakai sabun mandi, ya, sabun mandi ini. Terus kamu ratakan di sini, ya. Ini kamu ratakan sabunnya. Itu langkah pertama. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Itu baik tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, setelah tadi kita sabun, kita ratakan ini. Tangan kiri maupun tangan kanan. Nah, di sela-sela ini biasanya, ya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela jari kedua tangan. Ya, gosok kedua telapak tangan dengan sela-sela jari tangan. Stret. Ya. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Ini. Ya, ini terus ini jempol tangan kita ini yang menggosok-gosok, baik itu tangan kanan maupun tangan kiri secara bergantian. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dan kanan dengan diputar dengan genggaman tangan kanan ataupun tangan kiri. Suatu contoh. Ya, ini baik jempol tangan kiri maupun ganti ini jempol tangan kanan yang dengan yang digenggam oleh tangan. Yang terakhir, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar telapak tangan kiri. Nah, ini secara bergantian. Ya, setelah itu, ini langkah yang pertama tadi. Langkah kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan kita keadaan kotor atau belum cuci tangan. Maka dari itu, kamu bila mau kemana atau dari mana, kamu sebelum masuk rumah atau sebelum masuk ke sekolah, semisal kamu harus cuci tangan dulu dengan 6 langkah tadi. Setelah bersih baru boleh menyentuh wajah kita, hidung kita, atau mulut kita. Jadi tangan kita dengan posisi sudah bersih. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan orang yang sedang sakit. Jadi kita tadi di depan sudah saya katakan kita harus jauh dari orang yang terinfeksi, baik itu flu atau mereka kena virus corona. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Rasa dolanan wedhus, rasa dolanan hewan liar, itu kotor semua, ya. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan. Semisal kita mau menggunakan HP, sebelumnya kita harus kita bersihkan dengan tisu atau apa. Kamu mau
Oleh sebab itu mengambil apa-apa yang sering kamu pakai. Oleh sebab itu kita tidak boleh pinjam. Misalnya pulpen kita pinjam pada teman kita. Karena kita tidak tahu bahwa teman kamu terkena virus atau enggak. Maka kita harus punya sendiri. Yang selanjutnya, tutup hidung dan mulut ketika kita bersin atau batuk. Jadi kita tutup dengan tisu. Supaya apa? Supaya percikan air itu tidak sampai mengenai orang lain. Setelah itu dikemanakan tisu tadi? Kita buang pada tempat sampah. Dan setelah itu kita wajib cuci tangan dengan bersih. Terus jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Maka dari itu kita tidak boleh keluar rumah. Ya, kalau tidak sangat penting. Dan apabila terpaksa keluar rumah, kita wajib memakai masker. Masker itu kita pakai harus menutupi hidung dan mulut, tidak boleh ini sorry wrong ini atau yang ini toh, tidak. Jadi kita harus menutupi hidung sampai ini dagu. Dan sini harus juga tertutup. Jadi kita kenakan masker, ya. Kita tetap memakai masker. Dan jika kamu dalam keadaan sakit, secepatnya kamu berobat kepada fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, baik itu di puskesmas maupun ke rumah sakit terdekat. Apabila kamu atau siapa mengalami gejala penyakit di saluran pernafasan. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan dari apa itu virus coronavirus, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, dan sebagainya. Ya, itulah materi yang bisa Bu Heri sampaikan. Semoga materi tersebut dapat membantu atau bisa bermanfaat bagi kalian. Dengan begitu kalian akan selalu hati-hati dalam dalam berkomunikasi atau kamu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kalian. Ya, saya akhiri sampai sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.